Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Meneruskan istiqomah kita setiap malam Senin membaca kitab Al-Qirtas fi Manaqibil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas karangan Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Pada malam hari ini beliau Al-Habib Ali bin Hasan ingin menjelaskan kepada kita pentingnya kita baik sangka, terutama kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau akan menjelaskan kepada kita bagaimana Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas memotivasi kepada para muhibbinnya untuk senantiasa berziarah ke makam-makam para aulia Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau akan menjelaskan dari mana datangnya madad para aulia Allah dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan daripada mereka. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumih fid dharain amin. Qala ma khasir sahib husnudzan. Beliau berkata, tidak akan rugi orang yang memiliki baik sangka. Kanzullahil akbar. Orang kalau memiliki baik sangka berarti orang tersebut itu memiliki kanzullahil akbar, simpanan atau pusakanya Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Wal ismul a'zam, bahkan orang tersebut yang memiliki baik sangka tadi seakan-akan dia ini memiliki ismullahil a'zam, nama Allah yang mana apabila nama tersebut itu diucapkan maka langsung akan diijabah semua hajat maksud tujuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu baik sangka harus kita arahkan kepada para aulia Allah, orang-orang soleh, sebagaimana beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas berkata, wa alaikum biziaratil aulia, hendaklah kalian berziarah mengunjungi para aulia-aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat meninggal dunia. Wa ta'arruf ilaihim, bahkan Habib Umar mewasiatkan kepada kita bukan cuman berziarah tapi harus kenalan, kenal kepada mereka para aulia Allah. Siapa namanya, di mana tempat lahirnya, bagaimana kehidupannya, seperti apa sepak terjangnya selama di masa hidupnya. Ini kata Habib Umar, kita harus kenalan dengan mereka para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mengunjungi mereka? Kenapa kita harus kenal kepada mereka? Fa innahum wal wasaid ilallahi subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah yang mana kita disuruh berziarah dan kenal kepada mereka. Kata Habib Umar, sesungguhnya mereka itu adalah para perantaranya kita kepada Allah yang maha suci, Allah yang maha tinggi. Tidak mungkin kita bisa sampai kepada Allah, hajat kita tidak mungkin bisa digabul kecuali melalui perantara mereka para kekasih-kekasihnya Allah. Karena beliau berkata, fa inna alamal ghaibi wasyahadah murtabitan karruh wal jasad. Kenapa sih kita ini badan kita harus kita gerakan mengunjungi berziarah ke makam para aulia? Kenapa badan kita ini kita harus gerakan untuk berkenalan kepada mereka? Karena kata beliau, fa inna alamal ghaib, karena alam gaib wasyahadah dan alam nyata murtabitani, keduanya ini saling terikat. Alam gaib terikat dengan alam nyata, alam nyata terikat dengan alam gaib. Seperti apa hubungannya? Karruh wal jasad, seperti roh dan badan. Roh gaib nggak kelihatan, badan nyata kelihatan, dan keduanya sama-sama terikat. Oleh karena itu, la ta'ti barakatun min alamil ghaib, tidak akan pernah bisa datang keberkahan dari alam gaib illa
kecuali biwasitati harakatin min alami syahadah, kecuali dengan wasilah, dengan perantara, itu yang namanya keberkahan dari alam gaib datang ke alam nyata, kecuali wasilahnya itu harus dengan apa? Harakah, harus ada gerakan. Dari mana? Min alami syahadah, dari alam nyata. Kalau kita pengen dapetin ketenangan yang didapatkan di dalam hati dan ruh jiwa kita, maka badan kita tuh harus digerakkan dulu, mengunjungi para aulia Allah, mengunjungi majlisnya para aulia Allah, berzikir dengan zikirnya para aulia Allah. Maka dengan wasilah gerakan di alam nyata tersebut, maka akan datang itu yang namanya keberkahan dari alam gaib yang nanti akan kita rasakan di alam yang nyata. Tapi kenapa kok banyak orang yang hadir di majlis atau berziarah ke makam aulia, ada hajatnya yang belum digabul oleh Allah, ada hajatnya yang belum dinyatakan di alam nyata oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Habib Umar akan menjelaskan kepada kita, gimana sih caranya biar kita ini mengunjungi para aulia Allah, memiliki baik sangka kepada mereka, dan kita pulang hajat kita digabul oleh Allah. Maka beliau menjelaskan sebab digabulnya seseorang hajatnya, dapat faedah ngunjungin para aulia Allah. Wa inna sababa fi tahsilil fawaid, sesungguhnya sebab di dalam menghasilkan faedah-faedah, mendapatkan faedah-faedah yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, yang kita hajatkan ketika kita mengunjungi mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala, itu ada 3. Ketiganya ini harus ada. Kalau kurang 1, maka akan niscaya tuh faedah nggak dapat. Yang pertama apa? Huwa husnul aqaidi. Yang pertama, keyakinannya harus baik. Dia punya keyakinan harus mantap. Itu yang pertama. Kalau kita ziarah kepada makam para aulia atau kita bertemu dengan orang saleh min auliaillah, kita punya keyakinan kepada beliau harus kuat, harus mantap, harus benar. Kalau nggak yakin, nggak mungkin bisa. Itu yang pertama, keyakinan yang baik. Yang kedua, kalau udah ada keyakinan kok masih belum gobul juga, dilihat yang kedua, apa itu? Wasihhatun niyah, niatnya dulu benerin. Kalau niatnya udah benar, maka niscaya keyakinan yang baik tadi akan terdorong dengan apa? Dengan niat yang benar. Itu yang kedua. Yang terakhir, kenapa orang udah niatnya benar, ziarah ke makam aulia udah benar, itu yang namanya keyakinannya kok masih belum gobol juga? Nah, yang terakhir apa itu? Wa itsbatul aqidah, penetapan di dalam kepercayaan kita kepada itu wali. Jangan sampai kita ziarah yakin iya, niat iya, tapi setelah ziarah berubah daripada yang namanya keyakinan kita, kepercayaan kita berubah. Terkadang orang ini berubah-ubah hatinya. Nah, kata Habib Umar Sahib Ratib, kalau bisa isbatul aqidah, itu punya akidah kita, keyakinan kita abang itu wali, jangan berubah. Kalau udah ziarah udah yakin aja pasti digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keyakinan kita udah baik, niat kita udah benar, dan gak berubah-ubah lagi. Itu yang namanya akidah, kepercayaan kita kepada itu wali. Insyaallah dengan ilmu yang sedikit ini kita bisa mengambil manfaat daripada Sahib Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, sehingga kita bisa berkenalan, berdekatan dengan para aulia Allah, kita bisa berziarah ke makam-makam mereka dan pulang mendapatkan hasil yang diinginkan oleh kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afati minal fitani.